Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa lagi setelah kamu mengerjakan pekerjaan yang kemarin. Ada beberapa yang terlambat mengupload tugasnya. Yang terlambat mengupload tugasnya sudah saya minta ke WA saya ya. Nah, berarti ada pengurangan nilai di situ. Oke. Berikutnya adalah kita bahas tentang ekoenzim. Ini bahasa Inggris. Di Indonesia kan enzim eko gitu ya. Tapi kita sering nyebutnya ekoenzim gitu ya, ekoenzim. Ini tagline-nya itu mengolah sampah menjadi berkah. Wah, mengolah sampah menjadi berkah apa itu? Ini adalah tugas proyek yang diselesaikan dalam waktu 3 bulan. Berarti kalau 3 bulan dari sekarang itu paling lambat akhir November atau pertengahan November. Karena kalau di kalender pendidikan IC itu akhir November itu udah PAT. Jadi biasanya supaya tidak membebani belajar atau mengerjakan tugas lagi selama PAT, maka ini dikumpulkan sebelum PAT gitu ya. Nah, jadi 3 bulan. Kalau 3 bulan tadi Bu Rena bilang sampai pertengahan November berarti tidak boleh buang waktu ya. Kalau buang waktu tidak 3 bulan, kalau tidak 3 bulan nggak jadi gitu loh masalahnya ya. Nah, yuk memanfaatkan sampah organik di dapur dan kita membuatnya menjadi sesuatu yang bermanfaat yang kita sebut dengan ekoenzim. Ya, ini adalah sampah-sampah dapur nih. Nah, ya kulit-kulit sayuran, kulit umbi-umbian gitu ya, kulit buah-buahan, sisa-sisa buah-buahan, sisa-sisa potongan sayuran gitu ya. Atau ini ada buah-buahan yang busuk gitu kan ya, belinya kebanyakan atau lupa dimakan, simpen aja atau busuk ya, itu merupakan pemborosan. Nah, ekoenzim ini pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Rosukon Pumpanfong. Nah, kira-kira dari mana? Pasti ketahuan dari namanya ya. Merupakan founder Asosiasi Pertanian Organik Thailand. Ada pong-pongnya gitu ya. Nah, Dr. Rosukon ini melakukan penelitian tentang mengolah enzim dari sampah organik selama lebih dari 30 tahun. Kemudian dia selalu mendorong orang-orang untuk membuat ini ekoenzim ini di rumah untuk mengurangi global warming. Gitu ya. Jadi ini apa namanya, tujuan akhirnya itu sangat bagus ya karena mengurangi global warming. Tuh. Nah, jadi apa itu ekoenzim? Ini adalah cairan yang dibuat dari sampah organik. Nah, sampah organik itu biasanya ya teman-teman begini, kebanyakan kulit buah-buahan ya atau sisa potongan sayur-sayuran, kemudian dicampur dengan air, dicampur dengan molase. Molase itu gula merah, gula Jawa, ya orang Indonesia bilangnya ya, gula Jawa atau gula merah. Kemudian difermentasi. Fermentasi itu dibusukkan ya selama 3 bulan. Jadi dibiarkan saja, nanti akan ada bakteri pembusuk yang bekerja. Nah, mereka bekerja untuk kita sehingga kemudian strukturnya jadi berubah. Campuran yang 3 tabang tadi jadi berubah strukturnya gitu ya. Nih misalnya hasil akhirnya jadi seperti ini. Nah, jadi si ekoenzim itu adalah hasil fermentasi limbah dapur organik. Limbah dapur yang organik, ampas buah-buahan, sayuran, kemudian pakai gulanya bukan sampah nih ya, gula merah gitu ya. Ada yang pakai gula pasir juga, tapi yang lebih cepat jadinya adalah gula merah gitu ya. Kemudian warnanya coklat tua. Kemudian kalau bener bikinnya, kalau dicium itu aromanya aroma fermentasi. Kalau aroma fermentasi kayak aroma kayak bau-bau pete-pete gitu. Pete apa sih ini? Tape. Kok pete saya ya? Aduh, tape. Jadi ada sereng-serengnya gitu ya. Ada aroma apa namanya tuh ya, gasnya, kemudian ada aroma asam manis yang kuat karena ada gulanya tadi kan gitu ya. Nah, itu kalau bikinnya benar tuh. Jadi sama sekali nggak ada bau busuk tuh nggak ada gitu ya. Nah, dari pertama kita mau buat ekoenzim, prosesnya akan melepaskan gas ozon. Jadi minggu-minggu pertama ketika kita mencampurkan 3 bahan tadi, itu ada gas yang terbentuk yang banyak banget. Nah, gas itu adalah gas ozon yang kemudian terbang ke atmosfer. Nah, itu bisa mengurangi kadar
CO2 dan CO yang ada di atmosfer, yang CO dan CO2 itu terperangkap di atas awan. Kemudian dia bisa melubangi ozon. Nah, ini kayak nembel kita. Jadi bikin ekoenzim itu kayak menambal lubang-lubang ozon. Kemudian kita bisa mengurangi efek rumah kaca, akhirnya mengurangi global warming ya, gitu ya. Jadi ekoenzim yang kita buat itu berkontribusi terhadap lingkungan karena dapat mengurangi sampah organik yang pertama. Kemudian yang kedua yang ini tadi, gitu ya. Membuat ekoenzim merupakan salah satu upaya untuk melestarikan alam. Membuat ekoenzim dapat menjadi alternatif pengolahan sampah organik, dan ini adalah langkah kecil kita untuk berkontribusi terhadap alam, menerapkan gaya hidup greening gitu ya. Jadi dimulai dari hal yang kecil, kan semua dimulai dari hal yang kecil. Kenapa kita perlu mempertimbangkan membuat ekoenzim? Karena dia hemat, kan bahannya dari sebagian besar dari sampah gitu ya. Kemudian hasil akhirnya multiguna gitu ya, multiguna. Jadi kalau di sini mengubah sampah dapur menjadi pembersih rumah tangga yang alami. DIY. Ayo, ada tahu nggak singkatan apa nih DIY? Bukan Daerah Istimewa Yogyakarta loh, gitu ya. DIY. What is DIY? Do it yourself. Yes. True. Jadi ini adalah do it yourself. Jadi do it yourself itu kamu kerjakan sendiri, kemudian hasilnya buat kita juga, gitu ya. Do it yourself ini jargon ini kalau di kalangan pencinta lingkungan itu digembar-gemborkan terus ya, DIY, do it yourself, gitu ya. Nah, apalagi keuntungannya tadi kalau kita buang sampah gitu aja, kemarin kita udah bahas ada gas metana gitu ya. Gas metana itu kemudian bisa melubangi ozon tadi gitu ya. Jadi menambah pemanasan global. Maka kemudian kita berusaha menguranginya gitu ya. Kemudian membersihkan udara. Nah, membersihkan udara dari bahan-bahan kimia beracun ini juga bisa dilakukan pakai hasil ekoenzim, kemudian menghilangkan bau-bau yang nggak sedap gitu ya. Jadi manfaatnya tuh banyak. Bisa jadi pembersih barang-barang rumah tangga, bisa jadi insektisida, bisa jadi antiseptik, bisa untuk perawatan tubuh, bisa untuk pupuk. Nah, itu kalau bikinnya benar ya, maka bikinlah yang benar. Nah, ini juga sama ya. Jadi keuntungannya apa? Hemat uang ya. Jadi kita mengubah sampah-sampah dari dapur, kemudian kita jadikan barang-barang serbaguna. Kita bikin sendiri untuk menjadikan barang-barang multiguna. Bisa jadi antibakteria, kemudian anti jamur, antivirus. Jadi kita bikin antiseptik alami di rumah gitu ya. Mencegah mampetnya pipa-pipa pembuangan yang ada di rumah gitu ya. Kemarin kita udah bahas nih, dia bisa mampet gitu ya. Maka kita bisa gunakan bahan ekoenzim ini untuk mencegah tadi mampetnya saluran-saluran air di rumah, terus kemudian dia bisa membersihkan air, membersihkan udara gitu ya. Jadi menghilangkan bau-bau tak sedap yang larut di udara gitu ya. Biasanya hasil dari asap rokok atau asap knalpot. Nah, itu bisa dimurnikan lagi udaranya supaya bersih. Memurnikan air tanah. Jadi kalau kita taruh di tanah, dia akan meresap ke dalam gitu ya. Enzimnya itu gitu ya akan tadi memurnikan polusi yang ada di tanah. Kalaupun dia mengalir ke sungai, dia juga akan memurnikan air, mengalir ke laut, dia juga bisa memurnikan air. Pokoknya gunanya banyak ya. Nih, jadi pembersih peralatan rumah tangga, tadi membersihkan udara, bisa dijadikan deterjen, bisa untuk perawatan kendaraan, bisa untuk pelembut pakaian, bisa untuk pupuk organik. Ya, sehingga kita bisa juga mengurangi polusi udara akibat gas metan yang tadi ya. Jadi nih, do it yourself. Oke. Nah,
Gimana caranya kita memanfaatkannya kalau kita udah jadi bikin ekoenzim. Nah, ini beberapa resep yang bisa digunakan. Ini mau kita pakai buat apa? Contohnya ya, kalau kita mau pakai untuk cuci baju, maka hasil akhir dari ekoenzim itu komposisinya 150 ml sampai 300 ml, kemudian ditambahkan 2 sendok makan baking soda, bisa digunakan untuk cuci baju. Yang ini misalnya nih untuk cuci piring, bersih lantai, bersihkan barang-barang furniture, kemudian bersihin kompor, bekas minyak dan sebagainya. Ini ekoenzim 100 ml ditambah air 1000 ml seliter. Campur, kemudian ada yang bisa langsung digunakan, masukin botol semprot dan sebagainya gitu ya. Nah, bersihin sayur dan buah dari pestisida. Ekoenzimnya 30 ml aja, campur sama air seliter. Rendam sayur dan buah yang tadi 5 menit, kemudian dibilas bersih gitu ya. Jadi ini fungsinya banyak sekali kalau kita membuat ekoenzim tadi gitu ya. Kamu bisa melihat tutorial membuat ekoenzim ada di YouTube banyak banget ya. Salah satunya misalnya begitu. Yang lain juga banyak gitu ya. Bisa dilihat di situ supaya lebih jelas lagi gitu ya. Nah, jadi cara buatnya seperti ini. Kita perlu alat-alat, wadah dengan penutup kedap udara. Jadi biasanya botol plastik bekas gitu ya, bisa bekas air mineral atau bekas yang lainnya. Botol plastik yang ada tutupnya gitu ya, yang ada tutupnya. Kemudian bahan yang kita gunakan adalah air, kemudian tadi sampah organik dapur, buah dan sayur biasanya ya, buah dan sayur, kemudian gula Jawa, gula merah gitu, itu aja 3 bahannya, kemudian rasionya 1:3:10. Nah, yang 10 itu apa? 10 bagian itu air. Nah, 10 bagiannya adalah air, taruh di wadahnya tadi, kemudian gulanya adalah 1. Jadi kalau airnya seliter, maka gulanya 100 gram, 1/10-nya. Gitu ya. Kemudian sampahnya 3 bagian. Jadi kalau airnya seliter, gulanya 10 gram, sampahnya 300 gram. Gitu ya. Sampahnya 300 gram. Campur aja, tutup. Tunggu 3 bulan. Nih ada catatannya, buka setiap hari di bulan pertama. Kenapa harus dibuka setiap hari di bulan pertama? Karena dia menghasilkan gas. Jadi kenapa botolnya botol plastik yang tipis aja, dinding botol itu tipis aja, karena dia akan mengembang. Kan gasnya nih banyak nih, jadi nggak boleh bikin penuh-penuh banget gitu ya. Jadi kalau kapasitas botolnya 100 mili, 1 liter, ya jangan airnya seliter, ntar ditambahin tetek bengek ini jadi nggak bisa gitu ya. Jadi misalnya airnya setengah liter dan seterusnya. Jadi rasionya tetap dipakai gini ya. Nah, jadi ada udara nih di atasnya yang kosong gitu. Nanti dia akan terbentuk gas. Nah, kalau dia rapat banget, itu botolnya kita kasih kesempatan mengembang. Nah, ini butuhnya adalah pengamatan. Jadi sering-sering diamati. Kalau udah kayak, botolnya kencang banget nih, Turgor ya, buka botolnya. Jadi kalau di hari-hari pertama, botol itu harus dibuka setiap hari untuk mengeluarkan gasnya. Nanti tutup lagi, gitu ya. Ini mesti hati-hati nih ya. Jadi jangan sampai kemudian dia beneran mengembang dan meletus. Kamu bisa dimarahin ibu kamu ya, malah Kalau sampahnya jadi dibuka aja bisa nggak, kemana-mana. Bu? Kalau dibuka Kalau dibuka aja, aja. jadi yang namanya fermentasi tadi ya, itu biasanya prosesnya anaerob. Jadi bakterinya itu bakteri yang tidak butuh oksigen. Dia akan tumbuh dengan baik gitu. Nah, jadi yang kita perangkap itu ya adalah bakteri-bakteri yang anaerob. Jadi kalau fermentasi itu prosesnya anaerob namanya gitu ya. Maka butuh ditutup. Nah, kalau hasil akhirnya tadi udah banyak, kita mesti keluarin terus tutup lagi gitu. Kadang nggak nunggu sampai 24 jam penuh. Kalau yang hari-hari pertama ya, minggu pertama itu kadang banyak banget gasnya. Jadi jangan kadang ini 18 jam udah penuh, ya udah buka dulu, tutup lagi gitu ya. Atau misalnya 12 jam penuh, udah kencang banget tuh botolnya gitu ya. Buka gitu ya. Ini mesti hati-hati. Oke, kita lihat nih ya.
Jadi udah dicampur 1:3:10 bandingannya, kemudian fermentasi selama 3 bulan gitu ya pada botol yang tertutup tadi ya. Biarkan selama 3 bulan dan buka setiap hari di 2 minggu pertama ya. Buka setiap hari, dibuka sekali, tutup lagi gitu. Buka sekali untuk membiarkan gasnya keluar tadi ya. Kemudian di minggu-minggu berikutnya tinggal dilihat aja, kadang 2 hari sekali, kadang 3 hari sekali, gitu ya. Di minggu pertama akan ada banyak gas yang dihasilkan. Kadang kemudian di atasnya ini adalah lapisan putih nih. Ada lapisan putih begini. Atau mungkin ada parasit yang lain kayak cacing. Nah, kalau kayak gitu tambahin gulanya sejumlah segenggam dulu. Masukin lagi gula Jawa gitu ya, segenggam. Kemudian diaduk, tutup lagi. Nah, warna ideal dari ekoenzim adalah coklat tua. Jika berubah menjadi hitam, tambahin lagi gula sejumlah awal yang kamu kasih di awal. Ya, tambahkan gula dalam jumlah yang sama untuk memulai proses fermentasi lagi. Jadi kayak ulang lagi dari pertama gitu, gula doang. Nggak usah yang lain lagi, airnya nggak usah ditambahin lagi, sampah buahnya nggak usah ditambahin lagi. Setelah 3 bulan, kemudian saring. Yang kita pakai airnya doang, gitu ya. Saring, pakai kaos bekas baju atau serbet kayak gitu ya. Nah, itu hasil saringannya, ampasnya itu bisa digunakan untuk bikin ekoenzim baru lagi, atau bisa langsung dicampur di tanah di sekitar tanaman yang kita tanam sebagai pupuk juga, gitu ya. Nah, itu. Nah, ada beberapa catatan pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi yang pertama, gunakan wadah yang bisa mengembang karena akan terbentuk gas. Mengembangnya juga maksudnya nggak begitu banget sih. Yang tadi saya bilang, kan kalau botol plastik itu gendut kenceng banget tuh kelihatan banget gitu ya. Nah, dia emang nggak mengembang gitu ya. Maka selama proses pembuatan perlu dibuka secara periodik untuk mengeluarkan gas yang tadi. Jadi mentang-mentang bulan ini kan bilangnya setiap hari sekali, berarti kemarin aku jam 12 siang, hari ini jam 12 siang juga. Jangan, kalau yang hari-hari pertama dilihatnya lebih sering lagi gitu ya. Sampah untuk bikin ekoenzimnya adalah sampah organik. Jadi jangan sampah-sampah yang organik keras, organik lembut nih ya, organik keras atau kayak kertas itu kan organik Bu ya, tapi itu susah gitu, lama gitu ya. Atau bahkan yang anorganik, plastik, logam, bahan kaca, nggak mungkin jadi itu kayak begitu. Nah, jadi gunakan sampah organik yang lembut. Ini berdasarkan pengalaman dulu ya. Jadi misalnya, oh ini daun-daun kering, iya sih itu organik, lama tapi nggak jadi-jadi nanti gitu ya. Nah, jadi jangan gunakan sisa makanan yang berminyak, bekas goreng-gorengan, kan organik Bu makanan gitu ya. Nah, itu jangan juga bekas misalnya sisa oseng-oseng kangkung, kan sayuran Bu. Nggak, jangan dipakai yang kayak begitu gitu ya, yang ada minyak-minyaknya jangan dipakai. Jadi beneran kalau Ibu masak kangkung, maka bagian yang dekat akarnya kan dibuang. Batang-batangnya yang tua dalam tanda kutip kan dibuang. Nah, itu dicacah dulu. Ya, jadi jangan langsung dimasukin ke botol, susah juga masukin ke botolnya. Jadi dicacah dulu gitu ya. Nggak boleh yang bernuansa minyak, kemudian ada ikan, daging itu juga enggak ya, gunakan untuk yang lain aja. Nah, jadi supaya si hasil akhirnya itu baunya lebih segar gitu ya, manis-manis segar kalau dicium gitu ya. Maka ini kulit jeruk gitu ya, kulit jeruk atau sisa-sisa jeruk gitu ya, itu baik dicampurkan. Sampah apapun, sampah buah atau sampah sayuran apapun, tambahkan dia dengan cacahan kulit jeruk atau yang pokoknya jeruk-jeruk lah gitu ya, atau bisa juga daun-daun pandan gitu. Nah, itu baunya lebih enak nantinya gitu ya. Nah, manfaatkan sepenuhnya residu enzim eko. Apa residu? Itu tadi sisa ampas ya. Jadi ampasnya kalau udah jadi 3 bulan tadi ya, gunakan kembali untuk bikin ekoenzim berikutnya dengan menambahkan sampah segar lagi. Jadi kalau di biologi itu disebutnya jadi biangnya gitu ya, jadi biangnya, jadi bibit itu gitu ya. Gunakan sebagai pupuk dengan mengeringkan residu, campurkan dan dikubur ke dalam tanah. Tadi ya kalau mau dipakai langsung sebagai pupuk organik juga bisa gitu ya. Bisa juga digiling, tuang ke dalam mangkuk toilet, kemudian tambahkan gula merah, siram untuk membantu membersihkan kotoran di kamar mandi juga bisa gitu ya. Nah, ekoenzim ini enggak pernah kadaluarsa. Jadi bukan kadaluarsa, emang kita membuatnya menjadi busuk sebenarnya gitu ya. Jadi jangan bikin ekoenzim
ekoenzim, taruh botol terus taruh di kulkas, nggak bisa. Si bakterinya juga ini dia hidup dengan baik pada suhu kamar, pada suhu normal gitu ya. Jadi dia tidak hidup dengan baik di suhu yang rendah gitu ya. Jangan, oh kata Bu Lena kan nanti takut dibuang ya. Jadi aku taruh di tempat yang aman, masukin kulkas. Jangan gitu ya. Jadi jangan dimasukkan ke dalam kulkas. Dia butuh suhu kamar. Si bakteri pembusuknya butuh suhu kamar gitu. Jadi tidak perlu dimasukkan ke dalam kulkas. Tuh. Nah, jadi itu cara bikinnya, gitu ya. Cara bikinnya seperti tadi di YouTube banyak banget tutorial untuk bikin ekoenzim. Kalau ini belum jelas, kamu bisa lihat tutorialnya di YouTube. Bagaimana caranya bikin ekoenzim, praktiknya, gitu ya. Nah, kalau kemudian kita udah bikin, maka yang dibutuhkan adalah laporannya, gitu. Jadi yang hasil akhirnya sebagai tugas proyek itu adalah laporannya. Nah, yuk belajar bikin laporan yang baik dan benar, gitu ya. Nah, jadi laporan itu adalah hasil pekerjaan kamu, mesti ditulis gitu ya. Jangan gue bisa bikin ekoenzim gitu ya. Coba dong kalau orang lain mau bikin gimana gitu ya. Ajarin dong, jangan cuma ngomong aja tapi ada tulisannya gitu. Dan tulisannya ini terstruktur rapih. Nah, yang namanya laporan tuh ya terstruktur rapih, objektif, benar-benar jujur hasil pekerjaan kamu. Disampaikan dengan menarik, lengkap, nah berdasarkan fakta. gitu ya. Nah, nih yuk bikin laporan. Ini judul depannya nih, gitu ya. Ini covernya nih, biasa nih standar begini ya. Laporan praktek PLH. Apa judulnya? Nah, kan kamu dibebaskan, kamu mau pakai sisa sampah organiknya apa gitu ya. Nah, jadi saya juga udah pernah bilang kalau bikin jangan satu, ntar satu gagal, apa yang kamu laporkan, kamu nggak ada hasilnya. Sangat baik bila kamu bikin dari satu dan itu merupakan membandingkan. Pekerjaan membandingkan. Misalnya gini, ekoenzim yang satu bikin dari kulit-kulit buah, yang satu lagi bikin dari kulit sayur, sisa-sisa sayuran, yang satu lagi campuran kulit buah dan sayuran gitu ya. Atau mau kulit buah aja, oke, ini kulit lagi musim apa sih sekarang, mangga misalnya ya, ini kulit mangga doang gitu ya. Oh, kemudian kulit apa lagi nih, apa ya? Kulit buah yang lain yang satu lagi, jangan kulit durian kayak gitu ya. Kalau keras busuk ya susah gitu. Kalau susah 3 bulan nggak busuk-busuk gitu ya. Jadi kita mesti punya ini perhitungan strategi yang matang gitu ya. Gue kalau bikin ini jadi nggak ya? Ini keras banget nih kan gitu. Kalau keras banget jangan cari-cari kerjaan lah gitu ya. Maksudnya jangan nambah-nambah kerjaan gitu ya. Jadi cari yang mudah-mudah aja. Oh tadi baunya biar enak dikasih kulit jeruk. Oke, cari kulit jeruk. Oh dikasih daun pandan. Ya kasih daun pandan gitu ya. Contohnya, pengolahan kulit manggis dan sisa sayur sawi menjadi produk ekoenzim, misalnya begitu ya. Nih ya, kulit manggis itu juga keras gitu ya, kecuali kamu korek dulu bagian dalamnya doang gitu ya, bagian luarnya keras banget gitu ya. Nah, jadi kemudian makalah ini disusun untuk tugas proyek semester ganjil mata pelajaran PLH. Nah, ini ada logonya IC, disusun oleh siapa, dengan insan jadi Serpong, misalnya begitu ya. Nah, dalamnya isinya apa? Nah, tadi ada cover judul, kata pengantar, daftar isi, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, nah, gitu ya. Daftar pustaka, kemudian foto-foto sebagai lampiran. Jangan lupa setiap kamu melakukan sesuatu, setiap kamu melakukan satu tahapan, buat fotonya. Fotonya kemudian disimpan misalnya di laptop gitu ya, kan ada yang fotonya di HP terus terhapus misalnya begitu, gimana nanti gitu ya. Oke, biasakan bekerja dicicil. Jangan bikin kayak ginian, kan nih buat bulan November, Bu. Aku bikinnya bulan November aja. Jangan begitu, gitu ya. Kamu nanti lupa. Ada tahapan yang kamu nggak laporin, lupa, gitu ya. Kemudian tadi misalnya ada fotonya yang hilang dan sebagainya. Dan kemudian kita itu, saya minta laporannya per bulan, gitu ya. Jadi ada laporan, misalnya nanti 4 minggu kemudian saya minta laporannya. Kamu upload di KI 4 misalnya ya laporannya. Sampai di mana pekerjaan kamu. Nah, kalau kamu diminta laporannya, maka
Ini udah harus ada. Bab 1 udah harus ada, bab 2 udah harus ada, bab 3 udah ada. Nah, bab 4 udah mulai data sepertiga gitu ya. Bab 5 dan seterusnya belum ada, enggak apa-apa gitu ya. Tapi bab 1, 2, 3 dan sebagian bab 4 sudah ada. Gitu ya. Jangan di apa namanya? Tunda-tunda sampai di akhir gitu ya, sampai di akhir baru kemudian kamu kerjakan dari awal, nggak keburu. Ingat ya, kalau udah bulan November ulangan semua bidang studi gitu ya, tugas semua bidang studi harus dikumpulin gitu ya. Kalau kamu baru mulai bikin nggak akan kepegang. Ingat ya, kamu sekolah di IC, jadi tugasnya banyak gitu ya, tugasnya banyak. Ingat, kalau kamu mau selamat maka yang kayak gini mesti dicicil. Oke. Menentukan judul tadi ya, judulnya jelas. Jadi kalau orang baca judulnya itu udah tahu dalamnya kira-kira apa gitu ya. Jadi to the point judulnya, langsung ke sasaran, mencerminkan inti dari gagasan tulisan yang dibahas. Ya, tadi contoh kulit buah mangga sebagai bahan produk ekoenzim, campuran batang sayur kangkung dan kulit buah naga sebagai bahan produk ekoenzim, atau ekoenzim produk dari kulit buah apel dan alpukat misalnya begitu ya. Nah, tadi kamu mesti pinter-pinter cari kulit buahnya ya. Yang tadi yang tidak terlalu keras, yang lunak, dicacah dulu. Sayurannya juga begitu ya, dicacah dulu gitu ya supaya dia mempercepat proses pembusukan. Oke. Kata pengantar isinya apa? Ini kata-kata kamu sendiri. Nah, jadi kata pengantar, kamu bisa googling lah kata pengantar yang sederhana. Pertama-tama pasti ucapan syukur, kemudian kamu itu bikin apa ya, di alinea kedua ya, bikin kamu lagi mau bikin apa gitu ya. Kemudian yang alinea ketiga ucapan terima kasih, alinea keempat adalah kata penutup gitu ya. Ini bisa contohnya banyak di mana-mana gitu ya. Ini contoh aja. Nah, kemudian bab 1 tadi. Ada banyak di bab 1, latar belakang. Kenapa kita bikin ekoenzim tadi ya? Pasti yang pertama masalahnya misalnya ada sampah, tumpuk-tumpuk. Kemudian kalau dibiarkan itu jadi apa gitu ya. Kemudian kamu menawarkan solusinya gitu ya. Gitu. Maka kemudian tawaran solusimu adalah misalnya tadi bikin ekoenzim gitu. Kemudian dirumuskan masalahnya tadi gitu ya. Misalnya begini, apakah kulit mangga dan sisa sayuran kangkung dapat dibuat ekoenzim? Nah, itu rumusan masalah namanya. Bagaimana membuat ekoenzim dari kulit mangga? Misalnya begitu ya. Kemudian tujuannya kamu bikin itu untuk apa? Tadi ya, memanfaatkan sampah organik dari dapur untuk dijadikan bahan yang lebih berguna gitu, atau mengurangi polusi udara, gas metan atau apa gitu ya. Itu manfaatnya. Nah, bab 2 itu adalah dasar teori. Apa ini isinya? Ini adalah pendapat-pendapat para ahli. Berarti kamu mengutip, bukan pendapat kamu sendiri gitu ya. Nah, itu pendapat-pendapat orang yang kemudian kamu kutip dari tulisan-tulisan orang. Nah, tulisan orangnya ya tulisan orang yang kira-kira yang emang berkecimpung di dunia itu gitu ya, bukan orang-orang yang kemudian ada orang lagi jalan ekoenzim apa? Oh, ekoenzim adalah anu enggak gitu, tapi ada yang lebih expert lagi lah orangnya gitu ya, emang berkecimpung di dunia sampah misalnya begitu ya. Jadi ini isinya kutipan. Jadi kalau apa itu ekoenzim? Kalau tadi saya jelaskan itu ada tuh apa sih yang mengemukakan itu siapa ahlinya gitu ya. Kemudian sejarah ekoenzim yang tadi dari Thailand dan sebagainya itu. Jadi ini hasil kutipan semuanya. Kalau bab 2 gitu ya, dasar teori. Kemudian pengembangan teknik penelitian produksi ekoenzim di masyarakat yang telah produksi, jadi pengalaman orang yang udah pernah bikin ekoenzim gitu ya. Kemudian ini misalnya volume sampah organik mulai dari rumah tangga sampai ke satu negara, itu juga ada tulisannya. Ini semua kutipan. Nah, kalau kutipan dapat dari mana, itu mesti ada sumbernya. Sumbernya mesti ditulis maksud saya gitu ya. Nah, ketika sumbernya ditulis, kemudian entah dari buku, entah dari apa namanya koran atau entah dari apa, itu kamu mesti catat sebagai kumpulan nanti dari daftar pustaka.
Jadi daftar ketika kita mengutip ini sumbernya dari siapa, dalam acara apa dia mengungkapkan pendapatnya, itu kemudian dijadikan daftar pustaka. Jadi daftar pustakanya semua yang kamu tulis di dasar teori itu sumbernya dari mana, jadi daftar pustaka. Gitu ya. Jadi jangan lupa. Jadi kalau ngutip itu cari sumbernya dan sumbernya dicatat. Nah, udah tulisan jadi terus lupa. Ini kata siapa ya? Ini gue ngambil di mana ya? Wah. Jadi kerjaan itu akan dengan sendirinya tercicil-cicil gitu ya. Oh, kalau gue bikin bab 2, harusnya bab terakhir daftar pustaka sebelum terakhir ya. Bab terakhir daftar pustaka udah jadi. Iya, betul. Kalau kamu udah jadi bab 2, itu daftar pustaka udah jadi. Gitu ya. Jadi jangan lupa kaitan satu sama lain. Oke. Nah, metode pembuatan adalah apa yang kamu akan lakukan kalau kamu masih ini kan rencana dan kemudian kamu jalankan sesungguhnya. Jadi ada alat dan bahan. Kalau alat itu yang kamu pakai, kayak pisau lah atau apa gitu ya. Kemudian kalau bahan itu bahan-bahan yang kamu gunakan. Terus kulit buah apa, sayuran apa, tadi ada gula, ada air gitu ya. Ada botol misalnya begitu ya. Kemudian perlakuan B, bahan baku kulit apa gitu ya. Misalnya perlakuannya kamu bikin 3 botol ya. Botol 1 menggunakan bahan baku kulit mangga, air dan gula gitu ya. Botol 2 kulit apa sayur apa bahan baku botol 3 misalnya gitu ya. Nah, itu begitu. Nah, jadi bisa perlakuan ini bisa lebih dari 1. Gitu. Tadi ingat ya, jangan bikin 1 doang. Ya, tapi misalnya gini, aku ada cuma 1 bus sampahnya kulit mangga doang, misalnya begitu ya. Jangan bikin 1 botol juga. Jadi kulit mangga botol 1, botol 2 sebagai cadangan atau backup ya. Oke. Nah, kemudian masih juga di metode itu ada cara kerja. Kalau cara kerja tadi udah banyak ya tulisannya ya. Itu juga apa yang kamu lakukan. Nah, apa yang kamu lakukan. Tapi biasanya kalau laporan cara kerja itu pakai awalan di ya. Karena udah dikerjain gitu ya. Udah dikerjain kalau cara kerja gitu ya. Sudah dikerjakan. Nah, jadi ini tinggal lihat lagi cara kerjanya gitu ya. Ini udah tadi ya, hindari kulit buah yang keras. Biji dimasukkan boleh, tapi asal kecil-kecil. Tapi biji itu juga keras gitu ya. Nah, berarti juga kita prediksi bahwa biji itu busuknya juga lama gitu. Jadi cari yang lunak-lunak aja gitu ya supaya jadinya benar. Nah, gitu ya. Nah, bab 4 hasil pengamatan dan pembahasan ya. Nah, berarti kalau hasil pengamatan ini harus dibikin duluan nih. Gitu ya. Data perubahan fisik dan gas yang dihasilkan. Biasanya saya minta per 2 minggu. Ya, misalnya September 1 ini tanggal 14 dan seterusnya. Ada data fisik, jadi bentuknya kayak apa gitu. Ini botol 1, botol 2, botol 3 misalnya. Bu, Jadi, oi. maaf Bu, maaf mengganggu. Saya mau izin vaksin sebentar ya Bu. Oh iya. Ya. Kirain mau ngapain lu? Oh. Saya mau izin vaksin sebentar. Makasih Bu ya. Iya. Oke, balik lagi. Ini foto botol 1, foto botol 2, foto botol 3. Kemudian gas yang dihasilkan. Ini di pengamatan pertama ya. Baru bikin namanya juga ya. Misalnya ini nggak ada, gasnya belum terbentuk. Kemudian ciri fisiknya airnya masih jernih. Kemudian, nah pokoknya ditulis aja gambarannya, keadaannya seperti apa. Di minggu kedua, nih udah ada perubahan kan, ada fotonya. Nah, kemudian gasnya bagaimana, botol 1 gimana, 2 gimana, 3 gimana. Kemudian misalnya kulit buah-buahannya jadi lebih kayak apa kelihatannya, warna airnya gimana. Ketika botolnya dibuka itu kan ada bau yang keluar, baunya kayak apa, aromanya dan seterusnya. Nah, jadi ini harus juga udah jadi nih, gitu ya. Jadi kita udah punya tabelnya, kita tinggal ngisi gitu ya. Nah, jadi biasanya saya minta laporan per 2 minggu. Jadi ini diisi per 2 minggu. Misalnya udah bulan kedua gitu ya, minggu ke 10, minggu ke 12, kok kayak nggak ada perubahan. Iya, kamu tulis aja
keadaannya masih seperti 2 minggu yang lalu, sama dengan 2 minggu yang lalu, nggak apa-apa begitu. Gitu. Kalau memang begitu, gitu ya. Nah, tadi adalah data perubahan fisik dan gas. Kemudian ini ada data organoleptik. Nah, kalau organoleptik itu apa namanya? Bau, aromanya gitu ya. Misalnya ini ada perlakuan, ini botol 1, botol 2, botol 3. Tadi kalau kamu misalnya satu pakai kulit buah, satu pakai sayur-sayuran, satu lagi campuran, misalnya begitu ya. Nah, ini organoleptiknya warna aroma gitu ya, warna aroma. Nah, ini subjektif memang, bergantung, setiap orang pasti punya selera yang berbeda-beda ya. Kamu suka nggak warnanya kayak gitu? Ya gitu, itu namanya organoleptik. Kalau organoleptik emang subjektif ya, bergantung pada si orang yang mengamati gitu ya. Nah, kalau kemudian aromanya kayak apa gitu ya. Kalau orang aroma yang sampai busuk, aroma busuk tadi pesannya adalah tambahin gulanya gitu ya. Gitu dan seterusnya. Itu yang organoleptik. Itu tadi hasil pengamatan, itu harus dibahas gitu ya, deskripsi data pengamatan. Tulis hasil secara sistematis dan tanpa interpretasi. Jadi ini objektif gitu ya. Nggak ada perasaan si apa namanya yang melakukan percobaan itu ya. Muatan tentang pembacaan data percobaan yang disajikan dari jawaban dari rumusan masalah atau tujuan yang ingin dicapai. Bisa juga berupa deskripsi data hasil, nah disajikan dalam urutan yang sistematis, logis, tanpa ada interpretasi dari perasaan si pelakunya, gitu ya. Jadi ini dibahas, dikalimatkan dari tabel tadi, dibuat jadi kalimat deskripsi, gitu ya. Sesuai data percobaan dapat dicermati perubahan fisik terjadi mulai daripada minggu kesekian, yaitu bentuk padat berubah menjadi bentuk yang lebih lembut. Pada minggu akhir percobaan tampaknya begini. Nah, jadi ini juga bisa dicicil mulai dari misalnya bulan pertama, kemudian bulan ketiga, gitu ya, atau yang lainnya lagi. Perubahan fisik bersamaan dengan pembentukan gas pada saat hari kesekian terjadi ledakan gas saat tutup botol dibuka. Ini yang perlu diperhatikan juga. Nah, jangan sampai tadi di hari-hari pertama itu beneran 24 jam baru nengok lagi gitu ya. Jadi mungkin per 6 jam dilihat ya, per 6 jam dilihat. Kemudian kalau botolnya udah mulai gembung gitu ya, menggembung gitu, kemudian bisa mulai dibuka. Jadi nggak terpaku harus 24 jam. Nanti kalau nggak dibuka kayak gini. Nah, botolnya dibuka, kemudian mental tutup botolnya, muncrat isi dalamnya, ulang dari pertama. Nah, gitu ya. Maka tadi perhatikan di minggu-minggu pertama, gitu ya. Atau kalimat yang lain lagi, hasil organoleptik menunjukkan bahwa aroma dan warna yang disukai adalah warna yang kayak gini, bau yang seperti ini, baunya seperti apa gitu ya. Gitu. Nah, itu di bab 4 hasil pengamatan dan pembahasan. Jadi hasil pengamatan tadi yang tabel tadi, kemudian disambung dengan deskripsi data pengamatan gitu ya. Nah, pembahasannya menampilkan informasi latar belakang sesuai dengan latar belakang pemanfaatan sampah dapur. Jadi kamu baca lagi, kamu nulis apa di latar belakang. Nah, kemudian sesuai dengan data hasil percobaan bahwa ekoenzim itu memang bisa dibuat dari anu gitu kan ya. Nah, jadi di situ di pembahasan juga menampilkan ringkasan hasil temuan atau percobaan. Bisa diulang lagi dari yang bagian yang sebelumnya yang deskripsi tadi gitu ya, bisa juga. Nah, jadi bisa langsung dibandingkan. Ternyata kulit mangga lebih cepat proses terbentuknya ekoenzim dibandingkan dengan batang-batang sayuran, misalnya begitu ya, mengalami fermentasi lebih mudah gitu ya. Bau sampah buah-buahan lebih enak aromanya dibandingkan dengan sampah sayuran, misalnya begitu ya. Kemudian warnanya lebih enak dipandang yang mana, misalnya gitu ya. Nah, ini bisa dibaca nanti ya. Jadi kemudian dicocokkan dengan perumusan masalah. Jadi misalnya tadi apakah kulit mangga bisa dijadikan ekoenzim misalnya gitu ya. Maka dari hasilnya maka kulit mangga terbukti bisa dijadikan ekoenzim. Nah, itu menjawab permasalahan. Berarti percobaan kamu
kayak misalkan tadinya bikin hipotesis kamu itu benar, iya gitu ya. Membuat generalisasi dari hasil yang diperoleh atau implikasi, kemudian memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya gitu. Jadi kalau orang lain mau bikin, kamu sarankan apa yang masih kurang pada saat kamu melakukan itu gitu ya. Kamu pasti lagi bahas ini di biologi ya, bagaimana cara bikin karya ilmiah ya, kalau nggak salah ya. Nah, penutupnya ini ada simpulan, kesimpulan, dan saran. Nah, kesimpulan ini adalah apa namanya? Jawaban dari permasalahan dan hasil yang kamu bikin, gitu ya. Tadi ya, kulit mangga dapat dijadikan bahan baku untuk membuat ekoenzim. Nah, misalnya begitu ya. Nah, kemudian begitu juga misalnya kulit sisa sayur-sayuran, gitu ya, atau campuran antara kulit buah-buahan dan sisa sayur-sayuran sangat baik dijadikan ekoenzim karena gitu ya. Karena tadi kamu bikin 3 dan yang paling oke yang itu gitu ya, dari segi aroma, dari segi warna juga begitu. Misalnya begitu. Saran. Misalnya tadi ya, pada saat kamu melakukan minggu pertama, kamu apa namanya punya kamu meledak gitu ya, muncrat gitu. Maka sarannya tadi misalnya sebaiknya dilakukan pengamatan kurang dari 24 jam untuk di minggu-minggu pertama gitu, misalnya begitu. Sebaiknya menggunakan botol yang anu. Sebaiknya kulit buahnya dipotong lebih kecil-kecil lagi, misalnya begitu ya, dan seterusnya. Itu penutupnya. Kemudian tadi ada daftar pustaka ya. Daftar pustaka tadi sudah saya jelaskan. Kalau kamu selesai di bab kajian pustaka di bab 2, maka kamu harusnya udah selesai di daftar pustaka juga. Ini foto-foto dilampirkan dengan keterangan. Jadi ada yang melampirkan foto tapi kagak ada keterangannya. Itu foto kapan, itu foto saat yang mana gitu. Nah, jadi diberikan juga keterangannya gitu. Nah, ini contoh dari orang-orang yang sudah melakukan pembuatan ekoenzim, gitu ya. Nah, kemudian nanti ya di bulan ketiga ya dirapiin lagi, maka bentuknya laporannya adalah PDF, ukuran kertasnya 4, kolibri 11, atas 3, bawah 3. Ini udah kayak jadi udah karya tulis ya sebenarnya kan ya. Kamu bisa juga melakukan ini di kelas 11 nanti dengan modifikasi. Kamu kan udah pernah melakukan dan kamu udah tahu kurangnya di mana gitu ya. Sehingga kemudian kamu nggak pusing-pusing lagi bikin karya ilmiah di kelas 11 gitu kan ya. Karena kamu udah punya nih masalah ini gitu ya. Nah, dengan footer PLH ekoenzim. Kemudian di kanan ada halaman berapa. Begitu anak-anak, mari kita manfaatkan sampah organik di dapurmu dan olahlah menjadi ekoenzim. Gitu ya. Dengan membuat ekoenzim, kemudian kita mengubah sampah dari yang tidak berguna menjadikan sesuatu yang berguna.